Ya kadang ada yang mengeluhkan, dulu dia begitu rajin, dia dulu begitu bersahabat. Tetapi kenapa sekarang hari-harinya dihabiskan dengan tidur, hari-harinya dihabiskan dengan menyendiri, tidak berinteraksi dengan lingkungannya, dan semakin lama kelihatannya dia semakin pasif. Yaitu memungkinkan saja, atau terjadi hal sebaliknya. Orang ini perubahannya sangat drastis. Dulu orangnya tidak disiplin, sekarang sangat rajin. Dulu orang ini pekerjaannya tidak bagus, sekarang kinerjanya meningkat. Bahkan diangkat menjadi pimpinan di perusahaan tersebut, di salah satu bagian. Memungkinkan saja terjadi seperti itu, karena untuk melakukan perubahan itu, bahannya sudah ada, sumber dayanya ya ada pada diri manusia itu sendiri. Contohnya adalah pikiran, mind and body. Pikiran dan tubuh kita sendiri ini merupakan sumber daya. Di dalam pikiran ini tersimpan bermacam-macam bahan. Ibaratnya kita mau bikin kue, ada sebuah ruang yang di situ bahan-bahannya sudah sangat lengkap. Ingin membuat baju, di ruangan itu bahannya sudah sangat lengkap. Bahkan tutorialnya pun sebenarnya ada. Tutorial tidak lengkap, misalnya masih membingungkan, ada caranya. Di situ ada caranya. Gambarannya seperti itu. Yang kita miliki, contohnya pikiran, itu sudah sangat lengkap. Kalau tidak tahu cara memanfaatkannya untuk mengubah diri menjadi lebih baik, lebih produktif, ya sama saja kita memiliki laptop yang begitu canggih, mahal, tetapi tidak bisa menggunakannya. Fitur-fiturnya bagus, aplikasi yang diinstal juga sangat bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan, tetapi tidak bisa memanfaatkan laptop, maka tidak ada gunanya sama sekali. Itulah analogi dari pikiran manusia. Contoh, ada seorang pemuda yang sedang jatuh cinta. Hidupnya menjadi sangat bersemangat. Dia bekerja, dia punya harapan indah, bisa berumah tangga dengan gadis yang dicintai ini. Tetapi karena tidak berjodoh, maka ia tidak jadi menikah, patah hati. Kemudian si pemuda ini tidak bisa menerima, sangat cinta, sehingga dia memilih untuk mengurung diri di kamar, tidak bekerja, hari-harinya diisi dengan tidur. Orang-orang di lingkungannya nggak paham apa yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya ya, pernah saya membahas tentang tujuan positif. Setiap perilaku itu memiliki tujuan positif. Si pemuda ini juga memiliki tujuan positif. Tujuan positifnya adalah mengobati luka hati. Dia ingin melupakan rasa sakit hati itu. Dia ingin melupakan cintanya, tetapi dia merasa belum berhasil, dan kalau dia tidur, dia lupa dengan kesedihan itu. Maka tujuan positifnya dari tidur nggak bangun-bangun ini adalah untuk melupakan rasa kecewanya, rasa patah hati tadi. Si pemuda ini mendatangi terapis, ya, kemudian dilakukan treatment, dan akhirnya dia bisa menerima kondisi ini. Dia berubah lagi, dia mulai bekerja, dia mulai memanfaatkan waktunya untuk hal-hal positif. Hikmah apa yang kita ambil dari cerita si pemuda ini? Saat dia sudah bersemangat, kemudian jatuh cinta, dia mengubah semangatnya lebih tinggi, lebih bergairah hidupnya. Begitu patah hati, terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu harus putus, tidak jadi merencanakan pernikahan. Akhirnya dia putus asa, melupakan kesedihannya dengan tidur. Hal positif diubah menjadi negatif, menjadi pasif. Produktivitasnya ditinggalkan. Semua diambil dari dirinya sendiri, dari pikirannya. Semangat ada dalam pikirannya, rasa kecewa ada dalam pikirannya. Karena kita hidup sudah sekian tahun, dan di dalam kehidupan itu silih berganti. Ada hal menyenangkan, ada hal mengecewakan, ada hal menyakitkan, ada hal yang sangat-sangat membahagiakan. Itu semua terkumpul dalam memori pikiran. Mau dimunculkan yang mana, ya tergantung manusianya. Setiap orang saya rasa memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan juga sebaliknya, memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat membuatnya bersemangat,
membuatnya semakin bersyukur. Kita mau melakukan perubahan yang lebih baik, ya ambillah bahan-bahan itu, sesuatu yang bisa membuat semangat, dicari-cari dalam pikiran masing-masing. Tinggal kita tentukan perubahan ke arah lebih baik itu yang seperti apa, didefinisikan dengan lebih spesifik, supaya pikiran juga akan menentukan ini yang harus dilakukan, ini yang harus dipilih. Karena begitu banyaknya pengalaman tadi, maka harus dipilih, tidak semua digunakan ya, pilih. Contohnya ya di video sebelumnya untuk unsur lupa. Lupa tidak selalu harus dihilangkan. Orang ini pelupa, ada sisi baiknya. Orang ini pelupa, ada sisi negatifnya. Jadi manfaatkan untuk perubahan yang seperti apa harus ditentukan dulu. Karena pikiran kita itu sebenarnya sangat-sangat kreatif kalau kita mau memperdayakannya. Orang lain bisa melakukan, sama-sama manusianya, berarti Anda, saya juga sangat bisa. Saat Allah mengizinkan, semua menjadi sangat-sangat mudah. Tinggal tentukan saja, saya ingin berubah yang seperti apa. Kalau tidak tahu perubahan yang diinginkan, ya tentu pikiran menjadi confused, menjadi kebingungan. Apa yang harus dilakukan? Sementara tubuh ya mengikuti perintah dari pikiran. Hari ini harus mengerjakan 1, 2, 3 pekerjaan. Tubuh maka akan merespon, melakukannya. Kalau pikiran bingung, ya biasanya duduk diem. Seperti orang lamun, ditanya, ngapain diem? Nggak tahu, kerjaannya banyak. Nggak tahu yang mana dulu yang harus saya kerjakan. Makanya harus ada progres. Arah saya ini kemana? Saya ingin berubah yang seperti apa? Hal-hal apa yang ingin saya ubah menjadi positif? Berarti harus ditemukan dulu sisi negatifnya apa. Kalau tidak mengetahui sisi negatif, kemudian ingin berubah menjadi positif, itu menunjukkan bahwa kita masih tanda tanya, masih bingung, sehingga perintah di dalam pikiran juga masih ambigu. Oke, temukan hal-hal apa yang ingin dirubah menjadi lebih baik. Tidak sekedar yang penting saya berubah lebih baik, harus lebih spesifik. Sesuatu yang saya tidak melihat ternyata itu bisa diubah menjadi sesuatu yang positif. Potensi-potensi yang tidak terlihat itu ternyata bisa dimunculkan dengan izin Allah sangat mudah. Jadi tentukan apa yang mau diubah. Perubahan seperti apa yang diinginkan, itu tentukan. Oke, selamat praktek. Semoga sukses. Semangat selalu, bahagia, dan tetap di dalam lindungannya.